Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Lintang Venusita selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak kelas Akuntansi 2023G beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis subjek pajak dan objek pajak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Yuliana Fauzia dengan NIM 148. Yang kedua, Tiara Parastika Putri Salsabila dengan NIM 149. Yang ketiga, Irhas Wasludiva dengan NIM 156. Yang keempat, Muhammad Firdaus dengan NIM 174. Dan yang terakhir, Dina Ayu Kusumawardini dengan NIM 187. Perkenalkan, saya Tiara Parastika Putri Salsabila dengan NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari pajak objektif dan pajak subjektif. Baik, langsung saja pada poin pertama yaitu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut seorang ahli yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pajak objektif dan yang kedua adalah pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya dengan tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Objek tersebut dapat berupa barang, aktivitas, kondisi, ataupun peristiwa. Kewajiban pajak ini melekat pada objek. Jadi, setiap orang yang memiliki penghasilan atau memiliki kekayaan yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi syarat, maka akan wajib dikenai pajak. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Jadi, pajak ini memperhatikan keadaan diri dari sang wajib pajak. Kewajiban pajak subjektif melekat pada semua orang dari lahir hingga melakukan berbagai aktivitas di Indonesia, seperti mendapatkan penghasilan atau menjalankan bisnis atau usaha di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif ini akan berakhir ketika sang wajib pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia secara permanen atau adanya pemberhentian terkait aktivitas perpajakan, misalkan tidak lagi menerima penghasilan di Indonesia atau tidak lagi menjalankan bisnis di Indonesia. Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan atau PPh. Perkenalkan, nama saya Irhas Wasludiva dengan NIM 156. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, yang artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh karena itu, PPN harus selalu dilekatkan atau dipungut pada setiap transaksi penjualan atau yang dikenal sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Dasar hukum dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang mulai berlaku sejak 1 April 1985. Sebelum PPN dan PPNBM berlaku di Indonesia, telah berlaku pajak atas konsumsi yang pertama, yaitu pajak peredaran. Pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mulai berlaku sejak Januari 1951. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek PPN. Subjek PPN sendiri yang pertama adalah pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, dan lain sebagainya. Badan yang dimaksud di sini adalah sama seperti yang dimaksud dalam PPh, yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, dan juga BUMN, serta BUMDes, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PKP, yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang
kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh, PKP, pengusaha industri kecil, tekstil, sepatu, elektronik, pedagang besar, pedagang eceran, jasa konsultan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bukan PKP. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa PKP adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP berdasarkan undang-undang PPN. Berarti tidak semua pengusaha adalah PKP. Seperti pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek dari PPN. Objek dari PPN yang pertama adalah penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha PKP maupun pengusaha yang seharusnya menjadi PKP. Dengan syarat A. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. B. Barang yang tidak berwujud yang diserahkan berupa BKP tidak berwujud. C. Penyerahan dilakukan di daerah pabean. D. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek yang kedua yaitu penyerahan JKP yang dilakukan di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha PKP atau pengusaha yang seharusnya menjadi PKP. JKP harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah jasa yang diserahkan merupakan JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. Dan objek yang ketiga adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari daerah pabean di dalam daerah pabean dan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Yang keempat adalah pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Objek yang kelima adalah impor BKP dan PPN juga dikenakan pada saat impor BKP. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keenam, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud oleh PKP. Hal ini dipungut dari pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Yang ketujuh, ekspor JKP oleh PKP. Yang dimaksud adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP tidak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dari daerah luar pabean. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas penerapan PPN di Indonesia. Penerapan pemungutan PPN di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan pada rencana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat dengan UU HPP. Yang termasuk di dalamnya adalah pengenaan PPN. Beliau berkata, PPN final akan memudahkan pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa atau sektor usaha tertentu. Serta aturan ini juga akan membuat sistem perpajakan di Indonesia semakin kompetitif dengan negara lain. Selain itu, Direktur Eksekutif Cita, Bapak Justinus Prastowo juga menilai skema PPN final ini seharusnya perlu riset lebih mendalam terkait kesesuaian omset dengan proporsi segmen PKP dan sejalan atau tidaknya skema ini dengan kebijakan PPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nur Yuliana Fauzia dengan NIM 23080694148. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Keadaan subjek atau siapakah yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya, PBB sektor pedesaan dan sektor
perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD di pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Baik, selanjutnya yaitu subjek PBB. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan adalah orang ataupun badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan. Apabila suatu objek pajak dimiliki atau dikuasai oleh beberapa subjek pajak ataupun belum jelas siapa wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian atau agreement antara pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut biasanya terdapat salah satu pasal yang menunjukkan penanggung jawab pajak ataupun penanggung jawab PBB. Namun jika dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan siapakah yang menjadi wajib pajak, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 3 yaitu Dirjen Pajaklah yang dapat menetapkan subjek pajak dari PBB tersebut. Baik, selanjutnya objek PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi sendiri adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan serta pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, seperti pekarangan, sawah, ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dan lain-lain. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah ataupun perairan. Contohnya yaitu rumah yang kita gunakan sebagai tempat tinggal, bangunan atau tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, ataupun kolam renang, dan lain-lain. Jadi objek dari pajak bumi dan bangunan itu seperti pekarangan, sawah, ladang, kebun, tempat tinggal, gedung bertingkat, dan semua yang saya sebutkan tadi di awal seperti contoh-contoh dari bumi dan bangunan. Nah, itu semua termasuk objek dari pajak bumi dan bangunan. Nah, adapun beberapa objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB. Nah, yang pertama yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Misalnya seperti tempat ibadah, masjid, gereja, dan lain-lain. Lalu, yang kedua yaitu digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Yang ketiga yaitu merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Yang keempat yaitu digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik. Nah, yang kelima yaitu digunakan oleh organisasi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Baik, selanjutnya yaitu efektivitas PBB. Efektivitas PBB di Indonesia belum optimal, meskipun terdapat pencapaian positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kepatuhan, mengatasi ketimpangan NJOP, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi pengelolaan. Upaya perbaikan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan potensi PBB sebagai instrumen pembangunan daerah. Karena PBB merupakan salah satu sumber PAD terbesar di beberapa daerah, mencapai 40-50% di beberapa kota besar. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dina Egy Sumardini dengan NIM 187. Baik, yang pertama yaitu pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, atau selanjutnya disebut pajak. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan-bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, yang kedua yaitu subjek pajak. Siapa sih yang menjadi subjek pajak dalam BPHTB ini? Yang menjadi subjek pajak dalam BPHTB ini adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak wajib menjadi wajib pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Baik, selanjutnya yaitu objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Hal yang meliputi yaitu yang pertama, pemindahan hak karena peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama yaitu jual beli, kemudian yang kedua penunjukan pembeli dalam lelang, yang ketiga tukar menukar, yang keempat pelaksanaan putusan, yang kelima hakim yang mempunyai hukum tetap, yang keenam penggabungan usaha, kemudian yang ketujuh hibah wasiat, yang kedelapan peleburan usaha, yang kesembilan warisan, yang kesepuluh pemekaran usaha, yang 11 pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 12 hadiah, dan yang terakhir yaitu pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hibah. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hak baru karena dua alasan. Yang pertama yaitu kelanjutan pelepasan hak, dan yang kedua di luar pelepasan hak. Baik, yang selanjutnya yaitu tidak termasuk objek pajak. Ada beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam objek pajak, yaitu yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu efektivitas implementasi kebijakan dan peraturan BPHTB. Keefektifan kebijakan dan peraturan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan membangun infrastruktur lokal. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, di mana pemungutan BPHTB ini terlaksana mulai tanggal 1 Januari 2011. Secara keseluruhan, BPHTB memiliki hasil yang positif, terutama di kabupaten dan kota yang memiliki kepedulian dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah daerah telah memperkuat kesadaran wajib pajak, memperluas kompetensi dan pengalaman aparatur pemerintah daerah, dan memperbaiki kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Contohnya adalah efektivitas penerimaan BPHTB di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015. Ini mencapai 296,97% dan tahun 2016 243,79% dan tahun 2017 183,96%. Untuk memperbaiki efektivitas pemungutan BPHTB, penting untuk memperkuat kesadaran wajib pajak, memperluas kompetensi dan juga pengalaman aparatur pemerintah daerah, dan memperbaiki kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya Muhammad Firdaus dengan NIM 230806947174. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pajak bea materai. Pajak bea materai sendiri adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang disebut dalam Undang-Undang Bea Materai beserta peraturan pelaksanaannya dan dokumen yang bersifat perdata serta dokumen yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum atau sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian subjek bea materai sendiri adalah pihak-pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan menentukan pihak lain. Selanjutnya, objek bea materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang memenuhi unsur atau syarat tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang dikenakan bea materai. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan efektivitas penerapan bea materai. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan penggunaan bea materai ini sendiri, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai aturan bea materai, serta masih adanya pemalsuan materai dan penghindaran pengenaan bea materai. Selain itu, penerapan bea materai dalam bentuk elektronik juga masih memerlukan infrastruktur yang lengkap dan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam penerapan kebijakan dan peraturan bea materai agar dapat mencapai efektivitas yang optimal. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait analisis subjek pajak dan objek pajak. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.